Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 23 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk market Euro USD, kalau kita perhatikan ya, ini adalah penurunan lanjutan ya dari terakhir pembentukan bullish hammer ya yang terjadi di hari Jumat di minggu kemarin. Kemudian ada konfirmasi ya yang dimana sudah saya sampaikan juga, jika mana ada long legs doji kita membentukkan satu konfirmasi candle impulsif bearish untuk menunjukkan potensi penurunan berlanjut, dan harga pun sudah break di bawah area open bulls yaitu 1.06716 dan membentuk impulsif bearish di hari Selasa. Dan akhirnya terjadi penurunan berikutnya setelah pasca terjadinya retest ya, kemudian melanjutkan penurunan hingga berhasil break di bawah low weekly di 1.06126, dan ini menunjukkan identifikasi bahwasanya terjadi penguatan pada indeks dolar yang tentunya berdampak kepada Euro USD terjadi penurunan di hari Rabu kemarin. Dan posisi hari ini dari sesi Asia terjadi penguatan ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan di time frame daily ada kenaikan, artinya ini sifatnya adalah retest atau koreksi ya untuk melanjutkan penurunan berlanjut yang tentunya hari ini akan menguji kuat wilayah area ya, tentunya yang perlu kita tandain di sini yang menjadikan titik support yang terjadi di hari kemarin. Kurang lebihnya areanya di kisaran 1.05989 kita tandain dulu. Ini adalah menjadi area support yang hari ini akan diuji sekali lagi, dan wilayah support berikutnya adalah di 1.05734. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini skenario yang sudah kita buat kemarin ya. Posisinya kecenderungannya breakout impulsif bearish dari posisi level psikologi yang paling bawah. Itu adalah informasi menunjukkan potensi penurunan berlanjut pasca terbentuknya drop base drop dan impulsif bearish sampai dengan posisi saat ini. Ini saya hapus dulu untuk coret-coretan yang hari kemarin. Kita rapikan dulu ya areanya. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk analisa hari ini. Tentunya yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama, saya melihat di sini ada posisi pembentukan drop base drop ya. Ini saya tandain dulu. Artinya wilayah ini menjadikan potensi target retest berikutnya ya yang wajib dipantau. Area sebentar saya tandain untuk posisi drop base drop. Nah, seperti ini ya, itu areanya. Artinya dari posisi penurunan saat ini ya, dari sesi penutupan terakhir ya ada impulsif bearish, dan sesi Asia sudah ada perlawanan. Artinya jika mana harga akan kecenderungannya bergerak close di atas daripada impulsif bearish ini, maka kecenderungannya akan menuju wilayah area drop base drop, yaitu di kisaran bisa dicatat ya di 1.06373 sampai dengan 1.06465. Oke. Area yang akan dikejar selanjutnya adalah di 1.06373 sampai dengan 1.06465. Itu adalah area drop base drop. Coba kita lihat di sisi kiri yang menjadikan titik support kemarin. Ya, wilayah tersebut memang menjadikan area demand ya, yang tentunya ini berpotensi adanya retest dan kemudian akan melanjutkan penurunan kembali. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenarionya. Ya, posisinya seperti ini, artinya memang ini juga ada potensi yang perlu kita pantau ya. Ini adalah area drop base drop. Besar kemungkinan, coba kita lihat dulu sebentar. Mana yang harus kita tarik ya. Kalau kita melihat dari swing terakhir ya, swing terakhir adalah potensi ini ya, ini kenaikan terakhirnya, dia drop, dia naik dan dia drop lagi. Dari posisi tersebut kalau kita cari minimal 50% ya untuk hari ini yang perlu kita lihat sampai titik terendah terakhir
Ya, untuk mencari titik area koreksi ya tentunya. Coba kita lihat dulu. Ada area golden level bertempatan mendekati area drop base drop. Area tersebut bisa menjadikan titik pemantauan ya. Berikutnya kita tandem dulu adalah wilayah ini. Ya, kecenderungannya ini adalah area golden level target untuk retest. Jika mana area golden level ini ada pembentukan bearish engulfing sampai dengan area drop base drop ya tentunya. Ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down bisa dijadikan acuan untuk pengambilan posisi sell. Maka menurut saya ini akan menguji sekali lagi ke sini dan melanjutkan penurunannya dan berhasil mencoba break sekali lagi wilayah low weekly dan supportnya di 1.05989 ya sampai menuju wilayah support berikutnya yaitu di 1.05734. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Tentunya dari sesi Asia ada penguatan untuk pergerakan Euro USD ya, ada penguatan, tinggal kita mencari informasi pattern terbentuk di wilayah ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD dari posisi terakhir ya, candle kemarin hari Rabu ada impulsif bearish tepat berada di area golden level, terjadi penolakan yang cukup signifikan dan posisinya sih menurut saya masih melanjutkan penurunan tuh hari ini. Ini juga sifatnya masih koreksi 50%. Nanti kita coba kita ukur sekali lagi ya koreksinya daripada impulsif bearish ini ya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jam area golden level, area pemantauan berhasil di breakout ya. 1, 2, 3 dan impulsif bearish berikutnya. Oke, ini saya hapus dulu. Coret-coretannya kita hapus dulu. Oke, kita cari informasi selanjutnya. Nah, posisinya seperti ini ya. Area base di posisi ini di time frame 4 jam ada sedikit penolakan ya dari sesi Asia, memang terlihat menguat, tapi yang tentunya yang perlu teman-teman pantau adalah nantinya ketika mendekati sekali lagi di wilayah area golden level atau area 50% di 1.20923 area ini. Kalau sampai di area sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa dijadikan acuan sell. Coba kita turunkan di time frame 1 jam. Kita detailkan dulu posisinya. Oke. Dan saat ini baru bergerak ya menuju area support become resistant dan saat ini menjadi support lagi. Ini sebenarnya juga wajib pantau, tapi sih ada konfirmasi candle long legs doji ya. Ini kita coba persebesar. Nah, itu ada long legs doji dan ini tepat berada di area drop base drop ya. Ini juga wajib pantau. Kalau nanti sampai posisi ini ada kekuatan seller yang dorongannya lebih kuat turun ke bawah, maka bisa dijadikan acuan juga nih posisi ini nih ya. Nah, ini karena sudah bergerak retest menuju wilayah ini, tinggal kita mencari kekuatan yang lebih aja. Artinya ada pembentukan setelah long legs doji yang saat ini sedang berjalan ya di wilayah ini. Ini ada drop base drop ya, area base di sini dan menunjukkan potensi satu kali candle. Kalau ini terbentuk impulsif bearish bisa dijadikan acuan sell dengan target berikutnya adalah menuju wilayah low monthly sebelumnya ya, menuju wilayah ini. Artinya ada dua informasi yang wajib pantau, satu di situ, kemudian satu di drop base drop, yang kedua di area 50% atau golden level yang menjadikan pemantauan berikutnya. Ya, jadi itu pilihannya. Menurut saya ini akan terjadi penurunan sampai menuju wilayah low monthly sebelumnya. Adapun kalau masih impulsif bullish, karena saat ini waktu menunjukkan kurang lebih jam 11 lebih 24 menit. Kalau masih impulsif bullish terjadi, maka wajib pantau adalah wilayah ini, area 50%, dan jika ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern menunjukkan potensi penurunan berlanjut, maka bisa sell. Target berikutnya adalah di wilayah 1.19917 menguji sekali lagi low monthly sebelumnya. Oke, sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Nah, USD Jepang Yen membentuk pergerakan bullish pin bar ya di hari kemarin.
pasca terjadinya koreksi hingga area 50% sampai 61,8%. Kemudian dia bergerak naik ya. Targetnya kita udah terpenuhi wilayah ini. Ya, membentuk bullish pin bar tapi tidak mampu break di atas high weekly sekali lagi. Dan saat ini sesi Asia terjadi penurunan dan bergerak masih di atas daripada key resisten di 134.772. Coba kita cek lagi di time frame 4 jam. Pergerakannya di time frame 4 jam ya terhenti di posisi area ini ya. Ini kan sudah menguat, artinya tinggal dia meneruskan dorongannya aja. Skenarionya sudah sesuai ya. Skenarionya sudah sesuai, saya geser aja seperti ini. Ya, artinya kemarin sudah sampai dengan area golden level dan sudah menguat tapi tidak melebihi daripada area high weekly, dan ini akan diuji sekali lagi. Tentunya gambarannya seperti itu. Coba sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ya, artinya ini akan meneruskan ya. Menurut saya dari posisi ini juga ada long legs doji dan pergerakan candle impulsif yang saat ini sedang berjalan. Tinggal tunggu aja, ini akan melanjutkan kenaikannya. Skenarionya masih sama seperti hal yang kemarin. Ini ya, menyentuh area golden level dan dia bergerak naik, retest, dia akan melanjutkan naik sekali lagi, menguji wilayah high weekly di 135.117 sampai dengan 135.228 yang menjadikan titik tertingginya di hari 2 hari yang lalu, yaitu di hari Selasa. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa pair USD. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.